silakan dibuka kitabnya halaman berapa itu di situ? Halaman 91, Pak. Baris ke 10 dari atas. Ya. Baris ke 10 dari atas, halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu as-sadisata asyarata an ba'dil hukama'i anna sya'airal imani ay a'lamahu arba'atun at-taqwa wa huwa fi ta'ati yuradu kelewat ya. Oh ya. An ba'dil hukama'i anna sya'airal imani ay a'lamahu arba'atun minal a'mali at-taqwa wa huwa fi ta'ati yuradu bihi al-ikhlasu wa fil ma'siyati yuradu bihi at-tarku wal hadar wa qila huwa muhafadhatu adab syari'ati wa qila wal iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wal fi'lan wal haya'u wa huwa naw'ani nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahu Allahu ta'ala fin nufusi kulliha kal haya'i min kashfil awrati wal jima'i bainan nasi wa imaniyun wa huwa an yamna'a al mu'mina min fi'lil ma'asi khaufan min Allah ta'ala wa syukru wa huwa sana'u alal muhsini bizikri ihsanihi fal abdu yashkurullaha ay yusni alaihi bizikri ihsanihi alladhi huwa ni'matun wa sabru wa huwa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ta'ala anhu. Walad deh.
Wal maqalatu sadisata asyarata, dan ini adalah maqalah yang ke-16 an ba'dil hukama'i, dari salah seorang hukama. Ya, ada ulama, ada hukama, ada fuqaha. Dari salah seorang hukama, yaitu orang yang Allah Ta'ala berikan hikmah bagi orang tersebut, sehingga beliau mengerti suatu rahasia di balik peristiwa atau kejadian. Anna sya'airul imani, kata beliau, kata seorang yang diberikan hikmah tersebut pernah menyatakan, sesungguhnya dari syiar-syiar keimanan, maksudnya syiar keimanan adalah a'lamahu, yaitu panji-panji keimanan. Alamun itu asal katanya bendera, panji keimanan. Itu biasanya kalau bendera untuk menunjukkan suatu simbol, lambang, sehingga jadi tahu bahwa dia termasuk dari kelompok tersebut. Kayak kita bendera tuh alamnya apa? Merah putih. Kalau orang lagi pergi haji, lagi mau tawaf atau lagi mau dia ngelontar jumroh tuh di Mina, itu kelompok-kelompoknya bawa bendera buat menandakan tuh itu kelompok dia. Nah, di sini syiar-syiar keimanan. Berarti kalau ada pada diri orang tersebut simbol-simbol atau panji-panji, lambang-lambang keimanan, maka dia termasuk orang beriman. Arba'atun, ada 4 minal a'mali, 4 apa? 4 dari perbuatan-perbuatan. Jadi kalau dia melakukan perbuatan 4 ini, berarti simbol-simbol keimanannya ada pada diri dia. Semakin dia melaksanakannya, semakin tinggi berkibar, yaitu lambang-lambang keimanan dia. Ini nanti kita 17-an tuh macam-macam orang ngibarin bendera kita. Ada yang di atas gunung, ada yang di bawah lautan, bahkan di mana ada perwakilan-perwakilan negara kita di seluruh dunia dikibarin tuh simbol, lambang, panji, bendera kita. Nah, ini kalau ada pada diri orang tersebut syiar-syiar keimanan, maka orang tersebut dikatakan orang beriman. Makin tinggi keimanan seseorang, makin keciri tanda syiar-syiar keimanan orang tersebut. Makin dia mengamalkannya, makin tinggi keimanannya. Ada 4 hal. Yang pertama apaan? At-taqwa, yaitu mengamalkan atau memiliki sifat takwa. Wa huwa fi ta'ati, yaitu takwa dalam artian takwa itu adalah di dalam ketaatan. Makin taat orang, makin tinggi imannya. Maksudnya apa? Yuradu bihil ikhlasu. Yang dimaksud dengan ketakwaan tersebut adalah keikhlasannya. Jadi bukan cuma ngerjakan perintah saja dan menjauhi larangan, tapi juga ikhlasnya lebih ditekankan. Yang dimaksud keikhlasannya. Banyak orang berbuat, beramal, tapi kurang ikhlas. Semakin dia tanamkan sifat ikhlas dalam pengamalannya,
ya, dalam pengamalan dia, dalam melaksanakan ketaatan, semakin tinggi nilai, simbol, lambang keimanan yang ada pada dirinya. Ya, beda antara sholat orang yang ikhlas sama yang gak ikhlas, beda. Sedekahnya orang yang ikhlas sama yang gak ikhlas, beda. Ketaatan orang yang ikhlas dengan yang gak ikhlas, beda. Kalau yang gak ikhlas masih ada sifat terpaksa, masih ada sifat malesnya, masih ada sifat pengen dilihatnya dalam melaksanakan ketaatan. Ya, dan maksud takwa di sini adalah keikhlasan yang harus kita miliki di dalam segala pengamalan ketaatan kita kepada Allah. Itu yang paling sulit, Pak. Ya, kita sholat, kita ibadah, ya semua deh dalam melaksanakan ketaatan, semakin ikhlas, semakin tinggi ya berkibarnya tuh syiar-syiar keimanan kita. Ya. Wa fil ma'syati, dan juga ya takwa di dalam menjauhkan maksiat. Ya, takwa di dalam hal kemaksiatan. Maksudnya apa? Yurada bihi at-tarku wal hadr. Yang dimaksud dengan ketakwaan di dalam perbuatan maksiat adalah meninggalkannya dan mewaspadai perbuatan maksiat. Begitu ada perbuatan maksiat, jauhin. Hindarin, menghindari. Tinggalkan dan hindarkan. Jangan justru malah kita ya ikut-ikutan dalam perbuatan maksiat tersebut. Itu takwa namanya. Semakin orang menghindar dari perbuatan maksiat, semakin orang berhati-hati, waspada, menghindar, meninggalkan perbuatan maksiat, semakin tinggi syiar keimanannya. Jangankan yang besar maksiat, yang kecil dihindari. Ya. Saya baru pulang dari Kediri, Pak. Tadi jam 10:30. Berangkat dari kemana, hari Rabu. Ya, saya ikut hadir di acara haul Kiai Haji Ma'ruf yang ke-60 tahunnya. Sekaligus pengen tahu tuh mujahadah kubro ya di sana di Kediri. Ya, di pondok pesantren Kedunglo. Ya. Jadi beberapa tempat saya singgahin, termasuk ketika makan siang di warung sate padahal. Dan juga ketemu sama Gus Yahyanya di sana. Kan nginep di sana. Ya, ada tuh. Kita tahu tuh seorang waliullah, Gus Mik namanya, di sana, Jawa Timur. Ya, seorang wali min auliyaillah. Antara cerita Gus Yahya selaku pimpinan pondok pesantren Al-Ma'ruf Kedunglo di situ, sama cerita tempat warung sate yang saya makan, jauh tempatnya, ada sekitar naik becak dan naik bentor ke situ, 2 kilo ada kali. Sama ceritanya tentang Gus Mik ini. Nah, seorang wali pasti menghindarkan perbuatan maksiat dan meninggalkannya punya cara tersendiri. Di antara yang jadi menarik, Gus Mik ini itu ketika ada orang main judi, ikut main judi, Pak. Sampai tuh bandar judinya nyerah dan tobat, mengaku kalah. Kalahnya gimana? Jadi dikasih menang terus tuh bandarnya. Kalau kita dibikin kalah nih enggak. Jadi kalau ikut main terus sampai semalaman 24 jam, sampai capek, sampai kelelahan, kok duitnya nggak habis-habis nih. Sampai sebegitunya tuh seorang makhluk. Ya, nah kita wali beda.
punya cara tersendiri. Ada juga orang yang tiap malam keliling kemana? Ke tempat-tempat jual minuman. Dia beliin, ya, berkerat-kerat sampai rumah dibuang-buangin, ya. Kenapa? Dengan sebab saya beli, menghindari orang buat mengkonsumsinya. Jadi habis tuh minuman, nggak ada stok, sehingga orang nggak berbuat maksiat. Allah Taala tuh beda-beda. Ya, kalau kita gimana? Kita sebisa mungkin hindari berbuat maksiat. Mata kita, telinga kita, kaki kita, panca indera kita. Ya, itu seorang wali sampai sebegitu tuh. Ya mungkin ya di sebagian orang ada seorang guru, seorang kiai, seorang habib ketika bergaul dengan masyarakat komunitas tertentu, maksudnya buat nyadarin dia. Paham tuh? Kok tuh habib tuh, kok ustadz kok ada di tempat-tempat judi atau di tempat-tempat permainan, main gaple, main kartu, main catur, main judi dan sebagainya, atau di tempat-tempat minum. Sebenarnya buat apa? Mungkin buat menyadari dia. Paham tuh? Biar sadar lo nggak malu lo. Ya kan begitu. Ya, nah begitu caranya tuh. Dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Fafirru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah, jangan kemana-mana, kembali kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi takwa ini di dalam kemaksiatan yang maksud adalah meninggalkan dan juga ya menghindarinya. Tapi kalau seorang wali beda caranya. Ya justru kebalikan daripada kitanya. Buat apa? Buat nyadarin tuh orang. Kan minimal jadi sungkan nih kan. Minimal jadi sungkan, jadi nggak ini lagi. Ya, kita harus pandai-pandai itu. Ya lihat sendiri. Nah kalau kita selaku orang awam, jangan deh bisa ngikutin kayak mereka. Mereka udah punya standar. Kalau kita jauhin deh, jangan. Kita pengen contoh-contoh mereka, bukannya malah bisa menghapuskan, ya bisa mengurangi, malah ikut-ikutan kita akhirnya. Balikan ya. Nah itu nggak dimaksud dengan simbol kemana takwa dalam ketaatan, yaitu maksud adalah keikhlasan. Sedangkan dalam berbuat maksiat yang dimaksud dengannya adalah meninggalkan dan ya menghindarinya, hati-hati kita. Nah, itu. Jadi kalau ada kerjaan yang berupa ketaatan adalah kerjaan dengan penuh ikhlas. Kalau berbuat maksiat, ya takwanya gimana? Dengan cara meninggalkannya. Ya, kalau tadi pengecualian tuh, ya pengecualian. Ya, hindarin, jauhin, ya jangan sampai kita terjerumus. Waqila huwa muhafadzatu adabi syariati. Dan ada juga yang dikatakan bahwa takwa itu terbilang dari syiar-syiar keimanan adalah muhafadzatu adabi syariah, menjaga adab-adab syariat, menjaga tata krama syariat agama kita, dijaga betul. Ada juga wali-wali yang apik, ya ulama-ulama yang apik, ya. Ada tadi itu yang seperti tadi, ya semua ditemenin, digaulin, kalau bahasa kita pergaulan luas. Wah Habib Alwi, ya Al-Mursyidul Kamil Ustaz Habib Alwi bin Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Segaf. Ya kalau yang ngaji itu sama beliau malam acaranya, sampai jam 12. Kemarin tuh tiap tahun baru Muharram bikin acara di sana di Citayam. Yang datang ribuan Pak, puluhan ribu itu malam. Sampai jam 3 pagi. Dari mulai habis maghrib sampai jam 3 pagi.
Yang datang ribuan. Yang orang-orang macam-macam itu. Yang mulai dari anak muda sampai orang-orang tua yang anak muda yang pakai jeans, yang pakai yang dulunya tukang mabuk, sudah macam semua. Ada di situ semua itu, masya Allah. Ya pendekatannya pendekatan yang luar biasa, ya, dengan gayanya. Ya itu. Nah jadi seperti itu. Nah ada juga sebaliknya yang menjaga tata krama, adab-adab dalam beragama, dijaga betul. Ya masing-masing deh. Maka itu kita nggak boleh lihat dari satu sisi saja. Kok begitu sih gitu. Ternyata dia buat merangkul orang-orang yang nggak kepengen hadir-hadir pengajian kayak begini, tapi bisa ngerangkul dari yang dirangkul sama yang lain tuh. Yang penting tujuannya satu, apa? Dia ibadah sama Allah Ta'ala. Ya masing-masing jalannya. Ada juga tuh ustadz yang dakwahnya di mana? Di anak-anak pang. Ya belum tentu kita bisa ke situ. Anak-anak pang mana mau ke masjid. Tapi kalau disamperin, dijemput bola segala macam, akhirnya dia mau kenal Allah. Dia mau ibadah, mau sholat. Ada juga yang dakwahnya di komunitas waria, ada juga. Itu ada masing-masing. Nah itu. Nah ada juga yang memang banyak ya menjaga tata krama syariat agama dengan betul-betul dijaga. Nah kita ini ya yang menjaga ya adab-adab dalam syariat agama kita. Dari yang terkecil aja, dari tata cara wudhu kita, dari tata cara pakaian kita, ya dari tata cara peribadahan kita dalam beragama. Ya. Minimal ada peningkatan dalam kita ngejaga adab-adabnya, adab mau menyembah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala seperti apa. Ya. Kita kan begitu. Walaupun secara ya ilmu syariat udah cukup, tapi harus dijaga adab-adabnya. Ya, adab-adabnya dijaga. Ya. Nah, kalau memang permulaan, ya orang nggak bisa langsung kaget dipakai adab-adabnya, tapi pelan-pelan kita dorong. Ya, lama-lama dia mau ibadah dengan baik. Nah, kalau kita yang mau ditekam pengajian, jaga adab kita. Jangan sampai kita sholat lepas peci atau cuma pakai kaos oblong doang sholat kita. Biar rapi menghadap Allah Ta'ala. Adabnya dipakai sholat, wudhu dipakai adab-adabnya, dalam kehidupan sehari-hari dipakai betul. Ya, itu kalau kita ngeliat santri-santri kemarin saya tuh di pesantren tuh, itu ngeliat santri begitu ketemu kita karena kita dianggap tamu kiainya, waduh, segennya luar biasa. Ya ada lagi saya pernah ketemu santri di Pandeglang, lagi saya ziarah tuh ke Syekh Sohib, Syekh Royani di daerah situ. Sholat Jumat kebetulan waktunya, lewat tuh. Ini mau ke masjid nih, kita lagi mau ziarah, lewat tuh. Wah itu jalannya sampai ngerunduk santri-santri kita. Sopan betul. Coba dengan anak-anak sekolah umum gimana ya? Kadang selonong boy baik kan begitu. Jauh adab-adab. Orang yang ngerti agama dengan yang tidak mengerti agama jauh. Tapi memang membentuk karakter itu suatu hal yang tidak mudah. Harus dilatih. Lama-lama tuh yang tadinya tatoan, yang tadi nggak mau ini. Jadi kan saya pernah cerita, saya punya kawan tuh Ustadz Alfian, itu salah satu dari ustadz yang dakwah di komunitas Mata Peso, yaitu manusia tato pecinta sholawat tuh Mata Peso. Ya kemarin tuh waktu saya undang kan tuh yang baca gasidah tuh
Iya, badannya tatoan tuh sebadan. Tapi ketika Allah Ta'ala kasih hidayah, akhirnya bisa dakwah ke situ. Ya, akhirnya dia menjaga adab-adab, ikut sekarang. Yang nggak pakai peci pada pakai peci, yang nggak sholat jadi pada sholat. Jaga. Akhirnya udah begini nih, yang udah kelihatan anak masjid, anak majlis taklim harus lebih daripada yang baru-baru mulai kenal syariat agama. Kita jaga tata tertib, tata krama, adab-adab, kesopanan dalam syariat agama kita. Wa qila huwal iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Kemudian ada juga yang menyatakan syiar-syiar iman itu adalah ketakwaan. Yang maksud dengan takwa itu apaan? Mengikuti baginda besar Muhammad SAW qaulan wa fi'lan. Tuh. Yang maksud takwa ngikutin Nabi tumplek-blek. Apa ya? Qaulan wa fi'lan. Baik dalam bentuk apa yang diucapkan oleh Nabi ataupun yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Wah, itu jarang. Dan kita punya contoh nih di zaman sekarang yang kehidupannya tumplek-blek ngikutin perkataan dan juga apa yang dilakukan oleh bangsa Muhammad SAW. Sehingga disebut Ghaus hadzal zaman. Ghaus hadzal zaman. Wali itu seorang pangkat wali. Ghaus hadzal zaman. Siapa itu? Ada selentingan, seliweran yang ada sekarang nih di kalangan ulama-ulama, habaib-habaib ustad. Ghaus hadzal zaman siapa? Yaitu Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, yang ada di Hadramaut. Nah, itu yang besok nih bakal hadir nih tanggal 19 kalau nggak salah, 19 Agustus. Ya, acara ada haul di tempat di Al-Habib Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim di mana? Di Cidodol. Beliau hadir. Nah, kita kesempatan tuh kalau ada yang model begitu, yaitu ulama datangnya. Nah, kalau kita jangankan tumplek-blek, minimal 1/10-nya aja apa yang dikatakan oleh Nabi atau dikerjain sama Nabi kita ikutin, udah cakep banget udah. Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan innakum fi zamani man taraka fihi usra ma ya'lamu. Ya. Kata beliau, sesungguhnya engkau berada di zaman di saat manakala ada orang yang meninggalkan 1/10 saja yang diketahuinya. Maksudnya nih ngomong sama sahabat-sahabat nih. Hai sahabat-sahabat Rasul, sesungguhnya engkau ada di zaman manakala ada orang yang meninggalkan 1/10 dari yang diketahui ilmu yang didapatkan dari Nabi, baik berupa ucapan dan perbuatan, dia ninggalin 1/10-nya saja, halaka, bakal binasa dia. Bayangin, zaman sahabat ada yang ninggalin 1/10-nya, dia bakal halaka. Wasayati zamanu, bakal datang nanti suatu zaman, man amila fihi bi usri ma ya'lamu naja, dan bakal datang nanti suatu masa manakala ada orang yang bisa mengamalkan dengan 1/10 yang diketahui dari apa yang dia ucapkan oleh Rasul dan dikerjakan Rasul, naja, dia bakal selamat. Masya Allah. Kalau zaman sahabat orang ninggalin ilmu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa ketetapan Nabi, dia ninggalin 1/10-nya aja, bakal cilaka tuh orang. Nah, nanti bakal datang manakala ada orang ngerjain 1/10-nya saja yang diketahui
dari apa yang disampaikan oleh Nabi, baik berupa perbuatan dan ucapan atau ketetapan yang Nabi lakukan, dia bakal selamat. Bayangin itu. Nah sekarang zaman ini, kalau kita mau ngikutin sampai 100%, waduh, dari cara makannya udah lain. Nggak usah sholat nih, kekhusyuan Nabi. Maka itu 1/10 aja kita ketahui, kita amalin bakal selamat kita. Ya, bakal selamat kita. Nah ini udah zaman sekarang. Ya, maka itu di sini dikatakan taqwa waqilah huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Yang dimaksud dengan lambang keimanan takwa adalah mengikuti kepada Nabi secara qaulan wa fi'lan, baik ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Sekarang ada macam-macam orang. Ya, Nabi enggak pernah kencing berdiri, kita kencing berdiri. Nabi enggak pernah minum pakai tangan kiri, makan tangan kiri, kita minum makan kadang tangan kiri. Banyak orang makan berdiri, minum berdiri. Wah udah deh ya. Nabi makan sepertiga buat makan, sepertiga buat air, sepertiga buat napas. Kita makan semuanya penuh makanan. Udah jauh, minimal 1/10 tuh kata Sayyidina Huzaifah ibn Yaman. Innakum fi zamani man taraka fihi bi usri ma ya'lamu halaka. Sesungguhnya kalian ada di zaman, di saat mana kalian meninggalkan dengan 1/10 saja dia bakal binasa. Itu zaman Rasul. Maka itu kalau ada orang yang ninggalin saja, seumpamanya ketinggalan takbir bersama imam, wah itu deh udah ngerasa kesengsaraan yang luar biasa. Kalau sekarang imam-imamnya ditinggalin sama dia, sholat sendirian di rumah, dulu di masjid, sekarang di rumah. Ya udah jauh, minimal 1/10 dah. Ya, kita kerjain. Ya, wah. Ya, kemarin waktu saya ke Kediri itu, tadi malam itu ada mujahadah kubro yang ngikut sholawat wahidiyah. Saya pengen tahu tuh sholawat wahidiyah, kan macam-macam sholawat. Ada sholawat nariyah. Dulu kan dibaca juga di sini ya, pernah ya sholawat nariyah. Ya, 4.444 kali. Itu benar tuh baca 4.444. Apa yang dibagi? Oh, dibagi-bagi. Berapa 4.444? Saya coba cari informasi itu di Google, saya googling, thread, mau tahu saya sejarah sholawat wahidiyah. Ya, itu Kiai Haji Abdul Majidnya. Saya kemarin ziarah tuh. Ya, Gus Majid, kalau orang Sunda kan manggil ada Gus Majid, Gus Dur, ya kan? Gitu. Mbah Hashim kan tuh Hadrut Syekh Mbah Hashim nih. Ini Gus Abdul Majid. Saya lihat. Jadi beliau tuh udah ngamalin sholawat itu setiap hari, itu sholawat nariyah. Ya, yang gimana itu bunyinya sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tahaman ala Sayyidina Muhammadin ladzi tanhal bihil uqad wa tanfarij bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bihir raghaib wa husnul khatim wa sasal ghamam bi wajhil karim wa ala wasabi fi kulli mahdin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ada juga salawat munjiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ada sholawat Jibril sallallahu ala, beliau amalin tuh semuanya. Ya, coba lihat searching di Google. Saya nggak nanya-nanya, ada bukunya padahal saya nggak sempat beli juga tuh.
ya beli. Padahal acaranya masih sampai hari Rabu. Terus sampai hari Minggu. Itu acara Mujahadah Kubro, baca sholawat Wahidiyah ini. Itu acaranya di sini. Itu jamaahnya kata tukang sate tadi tuh. Ukuran saya tuh bisa sampai lampu merah sono Jatinegara. Tuh sampai lampu merah ke stasiun Tebet. Acaranya di sini nih, bisa lampu merah sono Jatinegara yang biasa sadar sampai ke situ jamaahnya. Itu. Masya Allah. Nah setelah beliau ngamalin salawat-salawat tadi tuh, salawat pengen minta sama Allah Ta'ala. Kan waktu itu masih keadaan habis kemerdekaan ya, tahun 1953. Ya, sampai ya dapat isyarat itu, dapat isyarat. Ya kalau kholwat dapat isyarat sampai akhirnya tahun 63 baru tuh isyarat itu makin kencang, makin kuat. Akhirnya dibaca deh tuh. Padahal nggak pengen bikin nyusun salawat enggak. Ya, ibarat kata tuh kalau kata kita lagi nyoret-nyoret, malahan sambil tiduran katanya. Udah itu Allah Ta'ala antara tidur dan terjaga. Yaitu seperti diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarin. Ada sholawatnya tuh. Ya kalau setiap yang ziarah apal semuanya, saya dong yang bengong. Orang saya cuma ngikut guru doang. Karena nggak ada supir lagi, saya ngikut akhirnya. Supir yang biasa ini nggak ngikut saya. Ya karena diajak itu, jadi tahu. Oh. Ya, jadi di antara panggilannya tuh begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dibaca 7 kali, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi bertawasul dengan salat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, waduh, pengalaman tuh sayangnya nggak sampai 3 hari, karena kiainya yang jadi anak dari Kiai Haji Abdul Majid baru 3 tahun wafat katanya. Nah, sekarang ke cucunya itu. Biasanya guru saya itu dari tahun 85 ikut di situ. Cuma nanti kalau dibaca di Kampung Melayu jadi bertanya-tanya lagi nih. Ini selawat apa nih? Searching aja deh, lihat deh. Ya cari di Google atau enggak cari di mana di YouTube, macam semua. Selawat Wahidiyah namanya. Hah? Oh di Citaim ini ada deh. Saya sendiri baru tahu tuh. Oh pas masa Citaim ya. Ternyata jamaah saya malam Rebo ada yang pernah hadir juga katanya. Gitu, wah saya malah baru tahu. Itu jamaah baru dengar juga kali ya? Baru dengar ya? Baru dengar juga? Salat Wahidiyah. Jadi, wah luar biasa juga saya bilang. Ya, di sono tiap habis sholat 5 waktu dibaca tuh itu. Wiridannya itu udah jadi wiridan. Kalau di situ. Sekediri tahu tuh, bukan Kediri. Ya, pertama dapat nyusun salawat ini, kedua salawat ini, ketiga salawat ini, digabung jadinya. Ya. Nah, jadi itu sebagai bentuk wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari setelah beriyadah membaca salawat-salawat yang tadi tuh, salawat Jibril, ya, salawat Nariyah, selawat Munjiah, dan selawat-selawat yang lain. Kita baca selawat tiap Jumat 300 kali aja banyakan lolosnya. Kan sekurang-kurangnya banyak itu 300. Kan perbanyak baca selawat di hari Jumat atau malamnya. Paling kurang selawat berapa? 300 sekurang. Yang paling banyak kadarnya itu paling tidak berapa? 300 itu udah paling sedikit menurut banyak. Kalau masih 200, masih 100, saya itu nggak termasuk banyak. Sekurang-kurangnya banyak baca selawat berapa? 300. Masih banyak yang lolos kita 300 tiap hari Jumat. Bagaimana orang yang sampai tadi 4.444 sendirian? Tadi kita kalau baca sendirian bisa. Masya Allah. Ya. Nah itu tadi ya kecintaan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini saya kemarin dikirimin tuh sama
foto ya. Foto apaan? Foto dari bacaan sholawat wahidiyah. Ini buat memperkaya hazanah keilmuan kita tentang sholawat aja. Kalau saya tuh setiap malam apa namanya, Rabu itu ngamalin 40 sholawat macam-macam. Ada sholawat Habib Soleh Tanggul. Kalau Habib Soleh Tanggul dibaca tuh sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talim masub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ada sholawat tibbiyah. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada sholawat Ibrahimiyah. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini sholawat namanya sholawat apa namanya? Sholawat wahidiyah. Ya. Udah pernah dengar belum? Belum? Ya, nih. Saya kutip aja deh sedikit. Ya. Yaitu Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Itu salawat wahidiyah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Allahumma ya wahidu ya ahad. Itu yang pertama, Allahumma ya wahid. Ya Allah yang maha wahid apa? Yang satu. Ahad yang tunggal. Ya Allah yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal. Ya wajidu ya jawad. Ya wajidu Allah yang mengadakan. Ya jawad Allah yang maha baik. Sholli wa sallim wa barik, berikanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Ya, di dalam setiap ya lamhatin, ya, dalam setiap detak, wa nafasin, dan setiap nafas, bi adadi ma'lumatillah, dengan sejumlah bilangan pengetahuannya Allah. Masyaallah. Wa fuyudatihi, dan anugerah keluasan anugerahnya Allah, wa amdadihi, dan pertolongan Allah. Baca 100 kali. Kira-kira gimana? Minimal 3 kali dah. Terus ada lagi, Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha. Artinya, ya Allah, sebagaimana engkau adalah ahlinya, berikanlah, makhluknya Allah Ta'ala ahli apa? Ahli memberikan sholawat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Siapa yang paling ahli sholawat kepada Nabi? Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau lah ahlinya, maka berikanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepada junjungan kita, kepada Tuhan kita, kepada pemberi syafaat kita, dan kepada kecintaan kita, dan kepada penyejuk mata kita. Siapa? Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau adalah ahlinya, kami mohon kepada engkau dengan hak kebesaran Nabi Muhammad agar engkau menenggelamkan kami di dalam lautan yang dalam kesendirian, sehingga kita nggak bakal bisa melihat dan tidak mendengar
dan tidak mendapatkan serta merasakan dan tidak bergerak dan tidak diam melainkan dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam enggak tuh? Terus apa lagi? Wa tarzuqna tamama maghfiratika. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempurnaan ampunan-Mu. Ya Allah, juga kesempurnaan nikmat-Mu. Ya Allah, dan kesempurnaan makrifah-Mu. Ya Allah, dan kesempurnaan kecintaan-Mu. Ya Allah, dan kesempurnaan keridhaan-Mu. Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepadanya dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Adal ma'ahatu bihi ilmuka, sejumlah bilangan yang meliputi segala sesuatu ilmumu dan sejumlah hitungan yang sesuai dengan kitabmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Gimana itu? Terus ada gosidah-gosidah sholawat. Nah itu, ya, jadi itu salah satu dari syiar keimanan, mengikuti apa yang mengikuti kepada Nabi yang diucapkan dan juga yang diperbuat. Termasuk tanda kita cinta dengan apa? Bersalawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Siapa itu yang nyuruh? Allah. Setelah Allah Ta'ala mendahulukan dirinya untuk bersalawat, baru para malaikat-malaikatnya, baru Allah Ta'ala serukan kepada orang beriman untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tanda syiar orang cinta kepada Nabi, pertama ngikuti Nabi. Tapi jangan dibalik, udah baca salawat aja deh, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ngaji, itu salah lagi udah. Salawat jalan, ngaji, ibadah, sedekah jalan terus. Nggak mungkin. Sebab kenapa? Contoh kita adalah contoh bagi Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi dengan kita takwa itu adalah lambang syiar keimanan kita. Di dalam taat yang dimaksud adalah keikhlasannya, di dalam maksiat takwa juga yang dimaksud adalah meninggalkan dan menghindarinya. Dan juga ada menyatakan takwa itu adalah menjaga adab-adab, tata krama, kesopanan, sopan santun dalam beragama kita, biar apik kalau bawa agama kita. Tapi ada juga ada orang dalam dakwah ya beda dengan kita, justru dia terjun, nyemplung ke situ. Buat apa? Buat memperbaiki. Sebab kalau dia nyemplung ke situ, kayaknya sulit orang ngikutin. Mulai dari nyemplung, lama-lama akhirnya orang ngikut ke dia. Nah, juga takwa itu ada menyatakan ikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW qaulan wa fi'lan, baik apa yang diucapkan oleh Nabi dan juga apa yang diperbuat oleh Nabi. Nah, kita ngikutin ulama. Insyaallah Allah Ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala itu para ulama. Ulama yang mana kita? Ulama yang tentu saja ya yang bersanad dari gurunya lagi, akhirnya nyambung kepada baginda besar Muhammad SAW. Jangan yang enggak sesuai ulama-ulama syariat agama. Kan sekarang macam-macam. Enggak. Ada yang wah udah menyimpang udah banyak deh. Ada yang azan pakai teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang macam-macam, ada yang imam perempuan, ya khutbah perempuan. Jangan ikutin kalau begitu sih. Ada yang pergi haji, tawaf di sono di mana? Indramayu dan sebagainya. Itu jangan kita ikutin yang begitu. Tapi selama kita guru-guru kita ngikut ke situ juga ya, ulama-ulama ke situ ya silahkan kita ikutin ya. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa tanqusna wa akrimna tuhina wa a'tina wa la tahrimna wa atina wa tir'ana wa ardina wa ardana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah biha wa baliyah binaiha ta'alaina wa la awladina badanina wa talabidina wa mutabidina kullu arifin wa faqina wa yawmiddin wa illam nahyu tawil wa halam sabil birahmati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.